بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Beliau mendatangi sekumpulan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in yang lagi duduk memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka berzikir, memuji Allah, dan duduk di suatu majlis. Itulah dia majlis zikir. Majlis zikir dalam makna yang luas, bukan cuma mencakup majlis yang di sana mereka bertasbih, bertahmid dan bertahlil saja. Zikir maknanya sebagaimana yang selalu kita sampaikan, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara majlis zikir itu majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk daripada majlis zikir. Karena di dalam majlis ilmu di sana mereka mengingat Allah, mendengar kalam Allah, mendengar perkataan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Ma ajlasakum? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini di dalam majlis ini? Para sahabat menjawab, "Jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam
wa manna bihi 'alaina. Kami duduk mengingat Allah, bertahmid kepadanya, memujinya atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kami, yang telah menunjukkan kami kepada Islam dan memberikan nikmat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW menekankan lagi, bertanya dengan lebih ditekankan lagi, Allah ma ajlasakum illa dzak. Apakah demi Allah tidaklah kalian duduk di dalam majlis ini kecuali untuk hal yang demikian, untuk memuji Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, "Wallah ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, tidaklah kami duduk di dalam majlis ini kecuali untuk hal yang demikian. Subhanallah. Lihat murninya niat para sahabat menuntun mereka kepada kebaikan yang akan kita sebutkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah tabaraka yubahi bikumul malaikah. Adapun saya minta kalian bersumpah dengan nama Allah, menanyakan tujuan kalian duduk di dalam majelis ini bukan karena ragu, bukan karena menuduh kalian wahai para sahabat, akan tetapi telah datang kepada saya malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Sampai Allah membanggakan mereka yang duduk di dalam majlis tersebut di hadapan para malaikat. Dan ini perbuatan para sahabat Rasulullah SAW yang sampai Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang suci, menunjukkan merupakan keterangan begitu mulia duduk di dalam majlis zikir, di antaranya majlis ilmu. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita mentelaah hadis Rasulullah SAW, di sana juga kita temukan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya Allah membanggakan suatu kaum di hadapan para malaikat di dalam majlis ini dan juga di saat haji, di saat mereka wukuf di Arafah. Lihat. Suasana wukuf di Arafah adalah suasana yang besar, menunjukkan duduknya seseorang di dalam majlis ilmu juga adalah suasana yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sisi yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Dausi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keutamaan majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan fudla yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halummu ila hajatikum." Qal fayahufunahum biajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang mulia yang berjalan di atas jalan-jalan mencari orang-orang yang berzikir.
Sehingga tatkala para malaikat tersebut menemukan suatu kaum yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat saling panggil. Kemari, ini yang kalian cari. Lalu para malaikat menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Menunjukkan para malaikat bertumpuk-tumpuk menaunginya. Riban lima yasna' dalam hadis yang lain. Karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-Ku. Dijawab oleh mereka bertasbih memuji Engkau ya Allah, bertakbir, bertahmid, menganjungmu. Kemudian kata Allah, apakah mereka melihatku? Jawab malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak melihat Engkau. Kemudian kata Allah, bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Kata para malaikat, kalau seandainya mereka melihat Engkau ya Allah, maka niscaya mereka lebih lagi ibadahnya, lebih banyak tahmidnya, lebih banyak penganjungannya dan tasbihnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka minta? Ya, kita di semua di sini minta doa ibadah atau doa masalah. Mereka menjawab, yas'alunaka al-jannah. Mereka meminta kepada Engkau ya Allah, minta surga. Dan kita semua di sini minta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab oleh mereka, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Kemudian kata Allah, bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, jika seandainya mereka pernah melihat surga, maka akan makin bertambah haus mereka, makin besar harapan mereka. Kemudian kata Allah, dari apa mereka minta perlindungan? Dijawab oleh malaikat, mereka minta perlindungan dari neraka. Dan kita semua minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kemudian kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab oleh malaikat, tidak. Kemudian kata Allah, bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat neraka? Kedahsyatannya, kengeriannya. Dijawab oleh malaikat, kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, maka sudah niscaya mereka akan lebih takut, lebih lari daripadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dengar perkataan Allah dalam hadis qudsi ini. Perkataan yang sangat besar, yang menerangkan keutamaan majlis ilmu. Dan dia merupakan salah satu daripada majlis zikir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kita berharap untuk mendapatkannya. Kata Allah, fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Saya, kata Allah, menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwasanya saya telah mengampuni mereka. Subhanallah. Saya menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwasanya saya telah mengampuni mereka. Siapa? Orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap kita termasuk daripada orang-orang yang dijadikan oleh Allah malaikat sebagai saksi bahwasanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu besar majlis zikir. Dengan majlis zikir ini kita mengharap Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan tentunya dosa kita banyak. Oleh karena demikian ma'asyiral muslimin, begitu besar majlis ilmu, maka jadikanlah kedatangan kita ke dalam majlis ilmu ini, duduknya kita di majlis ilmu ini,
Jadikanlah mendengarnya kita di majlis ilmu ini. Jadikanlah langkah kita di dalam majlis ilmu ini. Jadikanlah pengorbanan kita untuk datang ke majlis ilmu ini. Bahkan jadikanlah pulang kita dari majlis ilmu ini disebabkan irda Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepantasnya kita di dalam majlis ilmu ini menjaga hak-hak majlis ilmu. Karena ilmu memiliki hak, majlis ilmu memiliki hak, maka sepantasnya kita menjaga hak-hak di dalam majlis ilmu. Baik berupa kenangan, keseriusan, pengakuan terhadap ayat-ayat Allah yang dibacakan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan, dan menjauhkan majlis ilmu daripada ghibah, daripada perbuatan ghibah, bergunjing, mencela dan lain-lain sebagainya. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya majlis ilmu sababun azimun min asbab hifdzil lisan. Majlis ilmu merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab seseorang bisa menjaga lisannya. Karena dalam majlis ilmu sejenak dia mendengar firman Allah, mendengar sunnah Rasulullah SAW, sehingga dia bisa jauh daripada ucapan-ucapan yang tercela. Apabila lidah dibawa untuk suatu hal yang mulia, mengingat Allah, maka dia akan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dalam judul aslinya bernama Huququn Da'at Ilaiha Al-Fitrah wa qarraratha Syari'ah. Hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan diakui oleh syariat. Atau dalam edisi terjemahan berjudul 10 hak di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kitab ini membahas 10 hak di dalam Islam, walaupun kemungkinan kita tidak bisa membahas keseluruhannya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah dalam agama kita, ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Sesuatu yang tidak bisa didapati keseluruhannya, maka tidak juga boleh ditinggalkan sebagian besarnya. Apa yang dapat kita dapati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, kata Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Adil, apa makna adil? Adil bukanlah maknanya memberi dengan sama rata, dengan sama banyak. Adil tidak mesti sama banyak. Tapi adil, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
dalam muqaddimah beliau di sini, yaitu adil i'ta' kulli dhi haqqin haqqah wa tanzil kulli dhi manzilatin manzilatah. Adil yaitu memberikan hak kepada setiap pemiliknya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Halaman 12. Adil yaitu memberikan setiap pemilik hak akan haknya dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini yang adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan yang memiliki hak akan haknya. Di sini kita butuh untuk sedikit merenungkan bahwasanya ma'asyiral muslimin, setiap sesuatu memiliki tempat. Setiap sesuatu memiliki tempat, maka letakkan dia pada tempatnya. Bahkan dalam suatu hal yang dia bernilai ibadah pun butuh diletakkan pada tempatnya. Ibadah saja butuh diletakkan pada tempatnya. Kalau seandainya ibadah tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia tidak berbuat keadilan. Dia tidak berbuat keadilan. Salat saja ma'asyiral muslimin, apabila dia tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia bukan keadilan dan bukan suatu kebaikan. Sebagaimana seseorang salat Isya di waktu subuh, salat Isya di waktu subuh, salat zuhur di waktu maghrib, ini bukan tempatnya. Atau dia melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan salat akan tapi salat yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka dia bukan ibadah dan dia bukan pada tempatnya. Membaca Al-Quran bukan pada tempatnya, masuk masjid, baca doa, masuk ke kamar mandi, bukan pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan dalam ibadah. Makanya dalam satu hadis, berkata Salman Al-Farisi melihat saudara beliau Abu Dzar pada malam hari sholat terus, siang puasa terus, ditegur oleh Salman. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu memiliki hak. Apa haknya? Istirahat. Keluargamu memiliki hak. Temani dia. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Berikan setiap pemilik hak akan haknya. Dan perkataan Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Salman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah pun ada tempatnya, ma'asyiral muslimin, tidak boleh sembarangan. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan ada manusia di zaman Ibnu Umar salat pada bukan tempatnya. Sama Ibnu Umar dilempar dengan kerikil. Mereka menjawab, "Ayyu'adzibuna Allah 'ala shalah?" Wahai Ibnu Umar, apakah Allah menghukumi kami karena kami salat? Apa kata Ibnu Umar? Tidak. Allah tidak menghukumi kamu karena kamu salat, akan tapi karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, suatu ada tentang. Bahkan nasihat pun, nasihat menegur orang, memperingatkan orang, ada tempatnya. Letakkan dia pada tempatnya. Makanya dalam suatu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata as-sa'amah alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih-milih waktu buat kami untuk menyampaikan nasihat karena khawatir bosan.
Subhanallah. Jadi nasihat ya ikhwan, ada tempatnya. Lihat kondisinya, lihat tempatnya. Nasihat. Jangan karena beralasan ingin memberikan nasihat, kita tidak melihat tempat dan waktunya. Rasulullah SAW, tatkala beliau melihat seorang badui Arab dusun kencing di masjid, sahabat langsung menegur, tapi Rasulullah tidak langsung tegur. Kenapa? Teguran pada saat tersebut ada tempatnya. Kapan? Selesai badui tersebut menunaikan hajatnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dia Islam, agama yang adil, menyuruh kepada keadilan dari yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya lawan daripada keadilan adalah kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat kezaliman terhadap dirinya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, saya haramkan kezaliman atas diriku. Padahal langit dan bumi ini milik Allah. Allah tidak berbuat kezaliman. Apalagi kita yang tidak memiliki langit dan bumi membuat kezaliman. Ini adalah suatu dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengarang buku kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memulai menerangkan hak yang terbesar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Apa dia hak Allah? Di sini kita diajak untuk menyadari bahwasanya Allah Rabb kita. Allah Rabb yang kita ibadati memiliki hak yang harus kita tunaikan. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menunaikan hak Allah atau bukan? Ibarat seseorang yang berhutang, kita punya hutang kepada Allah. Kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu nikmat pun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah kecuali dia berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Dan tidaklah suatu nikmat pun dengan dirimu kecuali dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita dilahirkan, bahkan mulai dari kita berada dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Telah memberikan rezeki kepada kita. Padahal kita tidak bisa mencari rezeki pada saat tersebut. Betul atau tidak? Ya. Saat kita dalam perut ibu kita, dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita, bisakah kita mencari rezeki pada saat tersebut? Tidak. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memanggil seorang hamba, mewafatkan seorang hamba kecuali apabila telah memenuhi catatan rezekinya. Tidaklah seorang hamba meninggal kecuali catatan rezekinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat yang begitu banyaknya, yang begitu besarnya, berupa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur langit dan bumi, menurunkan hujan. Bahkan Allah menugaskan malaikat pada setiap tetes air hujan. Sebagaimana telah datang keterangannya dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu tetes pun air hujan kecuali di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah meletakkannya di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Allah menjalankan siang dan malam silih berganti. Nikmat. Nah, nikmat yang begitu besar, Allah tidak pernah minta kepada kita untuk membalasnya dengan makanan, untuk membalasnya dengan rezeki. Tapi satu yang Allah minta, yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nunnya berbaris kasrah, liya'buduni. Asalnya liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadatiku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak inginkan dari mereka rezeki, dan saya tidak inginkan mereka memberikan makanan kepada saya, kata Allah. Allah tidak minta kita balas dengan hal yang serupa, dan kita tidak akan pernah bisa. Satu yang Allah wajibkan atas kita, dan dia merupakan hak Allah dan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Mengibadati Allah satu-satunya, mesti satu-satunya, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali apabila dia hanya tertuju kepada Allah semata. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah. Suatu ibadah apabila diiringi dengan kesyirikan, maka dia bukan ibadah. Nah, kewajiban kita kepada Allah, hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu mengibadati Allah satu-satunya, bukanlah satu hal yang berat. Dia adalah satu hal yang ringan, yang Allah permudah, dan ini lagi-lagi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Fama ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan tidaklah aku jadikan di dalam agama ini buat kamu sesuatu yang susah. Tidak ada yang susah. Rasulullah bersabda, "Inna ad-dina yusr." Sungguhnya agama mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengibadati Allah dengan mentauhidkannya. Mengibadati Allah dengan mentauhidkannya. Apabila kita berdoa, mintalah kepada Allah satu-satunya. Jangan berdoa minta kepada nabi, jangan minta kepada malaikat, jangan minta kepada wali, minta kepada Allah. Apabila kita salat, salatlah karena Allah. Apabila kita membaca Al-Quran karena Allah, dan selanjutnya. Ini hak yang pertama, dan ini adalah hak yang terbesar. Apabila hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita tunaikan, maka hak selainnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua yaitu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Fatah ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sungguhnya kami mengutus engkau sebagai seorang saksi dan seseorang yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengagungkan dan memuliakan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita bertanya, hak yang paling besar setelah hak Allah, hak siapa?
hak yang paling besar di kalangan makhluk adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Tidaklah hal yang demikian kecuali karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar, bahkan lebih besar daripada hak diri kita sendiri. Subhanallah. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama diterangkan oleh pengarang kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu mengagungkan Allah. Memuliakan, menghormati dan mengagungkan beliau tanpa adanya sikap hulu dan sikap taksir. Halaman 28. Ini hak Rasul yang pertama, kita agungkan. Apabila tidak ada kemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, maka kita adalah orang yang tidak menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan terhadap Rasulullah, terhadap perkataan Rasulullah, terhadap sunnah Rasulullah mesti ada tertanam di dalam hati kita. Mesti. Makanya orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, apabila dia mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka dia akan menyimaknya. Apabila dia mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersegera untuk mengamalkannya. Ini orang yang di dalam dirinya, dalam hatinya tertanam pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan hati akan melahirkan perbuatan zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Seandainya Allah mengetahui di dalam hatimu ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al-jasad kullu, wa idza fasadat fasada al-jasad kullu, ala wa hiya al-qalb." Dalam diri ada jasad, ada segumpal darah yang apabila dia baik, baik jasad keseluruhannya. Apabila dia buruk, jelek, jelek jasad keseluruhannya. Ketahuilah, dia adalah hati. Begitu juga dengan kecintaan terhadap Rasul. Kalau seandainya di dalam diri kita terdapat kecintaan terhadap Rasul, pengagungan terhadap Rasul tertanam di dalam kalbu kita, maka perbuatan kita akan melahirkan kecintaan pula terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengagungkan hadis dibacakan dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara hak Rasul yang kedua, yaitu mempercayai apa yang beliau beritakan, berupa perkara yang lampau dan yang akan datang, melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang beliau larang. Halaman 30. Tidaklah seorang sempurna imannya kepada Rasul, tidaklah dia bisa menunaikan hak Rasul sampai dia mempercayai, membenarkan, tasdiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yaitu mengkedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan makhluk. Siapapun juga mengedepankan perkataan Rasul di atas perkataan makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu
la tarfa'u, perhatikan ini ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Maksud meninggikan suaramu di atas suara Nabi, sebagaimana diterangkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terkadang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendirian. Ayat ini turun terhadap dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rawi mengatakan hampir saja dua orang yang mulia ini binasa di saat mereka meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan ayat ini turun terhadap sahabat yang mulia Thabit bin Qais. Kesimpulan, meninggikan suaranya di atas suara Rasul saja. Rasulullah ngomong dengan suara yang rendah, ada yang ngomong dengan suara yang tinggi. Itu saja bisa mengakibatkan apa? Entah a'malukum wa antum la tash'urun. Batal amalan kamu sementara kamu tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Subhanallah. Batal salatnya, batal puasanya. Subhanallah. Nah, mengangkat suara, meninggikan suara saja di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan suara Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa membatalkan amalan, membatalkan pahala, apalagi mengedepankan perkataan manusia dan meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh para ulama, dan ia lebih pantas untuk batal amalannya. Karena disampaikan hadis Rasul, enggak bisa dipakai, ini enggak bisa dipakai, pakai ini yang ini. Perkataan si fulan. Subhanallah. Antah bahwa amalukum wa antum la tash'urun. Batal amalan kamu dan kamu tidak menyadarinya. Dan memang tidak ada orang yang sadar, enggak terasa kalau amalan batal itu enggak ada pengaruhnya pada fisik, kan demikian. Subhanallah. Ini hak Rasulullah diikuti dengan sebenar-benarnya. Kemudian hak Rasul yang ketiga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu ad-difa' an syari'atihi wa hadiyihi bima yastati'u al-insan min quwwah bihasbi ma tatatallabahu al-hal min as-silah. Fa idza kana al-'adu yuhajib bil-hujaj wash-shubah famudafa'atuhu bil-'ilm. Kata beliau, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan yaitu membela syariat dan manhajnya sesuai dengan kemampuan, menurut tuntutan persenjataan yang sesuai dengan keadaan. Apabila musuh menyerang dengan argumentasi dan syubhat, maka kita harus membela syariat beliau dengan ilmu untuk mematahkan argumentasi dan syubhat mereka, serta menjelaskan akan kesalahannya. Dan jika musuh menyerang kita dengan persenjataan fisik, maka kita menghadapinya dengan hal yang serupa. Kesimpulannya yaitu membela sunnah Rasul. Itu termasuk hak Rasul. Makanya seorang Muslim tidaklah dia mendengar ada sunnah Rasulullah SAW dilecehkan, kecuali dia akan bangkit membela sunnah Rasulullah SAW. Jika seandainya musuh melecehkan dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan syubhat, maka dia hadapi dengan hujjah pula, dengan wahyu, dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Apabila mereka menghadapi dengan senjata, maka dia hadapi dengan hal yang sama. Ini hak Rasul yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Dan apabila seorang hamba mendengar ada sunnah yang dilecehkan, ada sunnah yang diremehkan, sementara tidak ada gejolak dalam hatinya, dia tidak bisa mengingkari kemaksiatan dan kebatilan tersebut dengan hatinya, fadzalika ad'aful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati saja dikatakan oleh Rasulullah, fadzalika ad'aful iman, serendah-rendahnya iman. Bagaimana dengan tidak ada pengingkaran dalam hati? Wallahu musta'an. Harus diingkari. Dan itu merupakan hak Rasul kita, hak Nabi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak yang ketiga,
yang ketiga setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua dengan lafaz ihsanan dan dengan syukur. Ihsan berbuat baik, syukur dengan bersyukur. Ihsan, Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan artinya berbuat kebaikan. Di sini perhatikan yang paham bahasa Arab. Di sini Allah mempergunakan ihsanan dalam bentuk nakirah, bukan dalam bentuk ma'rifah. Dalam bentuk nakirah maknanya Allah merintahkan berbuat baik dari segala sisi. Subhanallah. Kecuali apabila datang pengecualian yang dari dalil. Kemudian Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyusuinya dalam 2 tahun, untuk engkau bersyukur kepada saya dan kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Sampai kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua dia lebih utama daripada jihad. Lebih didahulukan oleh Rasul daripada jihad. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah yang pertama? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian Allah bertanya, "Qultu tsumma ay?" Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Birrul walidain." Qultu tsumma ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Minta izin untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Ahayyun walidan? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, "Na'am." Ya. Kata Rasulullah, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah kamu pada keduanya, yaitu pada berbakti kepada keduanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sampai didahulukan daripada jihad. Subhanallah. Kalau seandainya didahulukan daripada jihad, apalagi dari hal yang lain, apalagi dalam permasalahan dunia. Berbakti kepada orang tua harus. Bahkan dalam suatu hadis datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendak hijrah dan dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Dia pergi hijrah dan meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah? Irji' ilaihima wa adhikhuma kama abqaitahuma. Kembali kepada kedua orang tuamu, bikin mereka ketawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad.
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Subhanallah. Hijrah pun masih lebih diutamakan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya tatkala sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala an, Ibnu Umar salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Di sahabat ada kalangan ulamanya, di antaranya Ibnu Umar. Dengan jelas, dengan tegas beliau mengatakan wa bukaul walidaini minal 'uquq, dan membuat kedua orang tua menangis termasuk daripada durhaka. Membuat kedua orang tua menangis termasuk daripada durhaka. Disahihkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Membuat kedua orang tua menangis termasuk daripada durhaka. Masya Allah, begitu mahal air mata orang tua. Begitu mahal air mata orang tua. Kalau seandainya sampai menetes karena perbuatan kita, maka kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala durhaka kepada orang tua. Walaupun kadang ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, kadang orang tua kita mengorbankan air matanya demi masa depan kita. Nah, silahkan pergi menuntut ilmu, silahkan pergi kuliah, silahkan kejar masa depanmu. Akhirnya sang anak pergi, apa yang dikorbankan oleh orang tua? Air matanya. Harus berpisah dengan anak yang dulu berasal dari tubuhnya. Tapi sang anak sering mengabaikan air mata orang tua. Saat dia merantau, di saat dia pergi meninggalkan orang tuanya, dia tidak tunaikan amanat orang tuanya. Dia sibuk dengan kelalaian. Dia sibuk dengan kemaksiatan. Dia sibuk dan tidak menghargai pengorbanan dan air mata orang tuanya. Dan ini adalah kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas tatkala didatangi oleh seorang laki-laki yang telah melakukan dosa besar. Dia melamar seorang wanita. Wanita tersebut menolaknya. Kemudian wanita tersebut menikah dengan orang yang lain. Saking cemburunya dia, lalu dia bunuh wanita tersebut. Kemudian dia datang kepada Ibnu Abbas bertaubat. Ibnu Abbas, apakah saya masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Apa kata Ibnu Abbas? Ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Lihat, dia bertanya, apakah saya masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Apa jawaban Ibnu Abbas? Apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab tidak. Kemudian kata Ibnu Abbas, sekarang kamu bertobat kepada Allah dan lakukan ketaatan semampumu, sebatas akhir kemampuanmu. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, kenapa kok menanya ibunya masih hidup? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Saya tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab al-Mufrad. Ma'asyiral muslimin, begitu besar hak orang tua. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan merugi seorang hamba yang sempat ketemu dengan orang tuanya di masa senjanya, sementara orang tuanya tidak bisa menjadi sebab bagi dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini hak orang tua. Adapun selanjutnya hak yang keempat, yaitu hak anak. Anak ma'asyiral muslimin juga memiliki hak
yang dia adalah kewajiban orang tua untuk menunaikan hak anaknya. Hak anak yang terbesar yaitu hak dia dibina di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang berkewajiban membina anak tersebut adalah orang tua, bukan gurunya, bukan guru ngajinya, tidak. Tapi kalau seandainya orang tuanya melihat wasilah untuk membina anaknya melalui sekolah, pesantren atau guru, maka itu dibolehkan. Akan tapi ingat, jangan lupa bahwasanya itu adalah kewajiban yang Allah titipkan pada diri. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak dia berhak mendapatkan teguran dari orang tuanya untuk menyuruh dia berbuat kebaikan dan untuk melarang dia daripada berbuat kemaksiatan. Dalil yang menerangkan hal yang demikian firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Seorang anak apabila dia berbuat dosa, sementara orang tuanya tidak menegurnya, tidak menasihatinya, maka orang tua tersebut telah berbuat zalim, telah berlaku zalim kepada anaknya, karena dia tidak menunaikan hak anak dan dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat putrinya yang sudah balik keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Orang tuanya biasa saja, maka orang tua dicatat sebagai orang tua yang zalim yang tidak menunaikan hak anaknya. Dia melihat anaknya yang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Orang tuanya tahu, dia tidak menegur, maka orang tua yang zalim. Dia melihat keluarganya, anak dan putrinya nonton, melihat aurat orang di TV, wal'iyadzubillah. Nonton, melihat aurat. Orang tuanya membiarkan, tidak melarang, tidak menegur, malah wal'iyadzubillah ikut nonton. Maka orang tuanya akan diminta pertanggungjawabannya, tidak menunaikan hak anak. Karena anak berhak mendapatkan teguran dari orang tuanya. Diperintah untuk berbuat kebaikan, dilarang daripada kemaksiatan. Bahkan walaupun anak sudah menikah. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam beberapa kesempatan beliau pernah menegur langsung Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang harus kita sadari. Berapa banyak hak-hak yang mungkin selama ini kita abaikan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan suatu hal yang aneh. Begitu hausnya manusia mengejar dunia, mengejar harta, menjaganya, menjaga harta, mengembangbiakannya, akan tetapi dia tidak menjaga anaknya. Padahal harta yang dia cari belum tentu dia menikmati. Sementara anak akan dia diminta pertanggungjawabannya walaupun dia sudah berada dalam liang lahatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah perkataan yang sangat penting sekali. Kata beliau, kama anna al-walid yajibu alaihi taghliyatu jismil walad bit-ta'ami wasyarab wa kiswatu badanihi bil-libas. Kadzalika yajibu alaihi an yaghliya qalba waladihi bil-'ilmi wal-iman wa yasu ruhahu bil-libasi at-taqwa fadzalika khair. Sebagaimana seorang bapak, halaman 48, 6 baris dari bawah, baris yang ke-6 dari bawah, temu. Sebagaimana seorang bapak wajib untuk mencukupi fisik anaknya